Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Uhayyikum bitahiyyatil islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz baitis syariah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semenjak runtuhnya gedung World Trade Center di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang menuduh bahwa Islam adalah pelakunya, dan sebagian negara berasumsi bahwa Islam adalah agama yang ekstremis, anarkis, teroris, dan bahkan tidak memiliki toleransi. Tapi sebagaimana kita tahu, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, di mana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak akan mengutusmu Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat seluruh alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka pantas seorang intelektual dari negara India yang bernama Vanden Istianendra, sebagaimana dikutip oleh Profesor Dr. Syafi'i Antonio dalam ensiklopedianya yang berjudul Manajemen Dakwah Rasulullah. Di situ mengatakan bahwa satu-satunya senjata Rasulullah dalam berdakwah adalah kemurahan hati dan rahmat bagi seluruh alam. Berbicara tentang rahmat bagi seluruh alam, ada sebuah kisah yang begitu menarik untuk kita sama-sama dengarkan, di mana kisah ini insya Allah kita bisa mendapatkan ibrah dan istifadah, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini datang dari seorang ulama yang bernama Imam Hasan Al-Basri, di mana Imam Hasan Al-Basri tinggal dengan bertetangga dengan seorang non-muslim selama 20 tahun lamanya. Dan yang membuat hati kita sedih ketika orang non-muslim ini membuang air kecil atau membuang air seni dan mengenai rumah Imam Hasan Al-Basri. Namun Imam Hasan Al-Basri tidak marah, tidak benci, tapi memperlihatkan sikap rahmatan lil alamin. Beliau mengambil ember dan menaruh ember itu di tetesan-tetesan air seni yang jatuh melalui genteng yang bocor. Itu beliau lakukan selama 20 tahun lamanya. Setelah ember itu penuh, beliau buang, beliau letakkan kembali. Itu terus sampai suatu ketika Imam Hasan Al-Basri terkena musibah. Beliau tiba-tiba sakit parah, dan tatkala itu datanglah tetangganya menjenguk beliau. Ia masuk ke rumah Imam Hasan, masuk ke dalam kamarnya, dan terheran-heran, bau apa yang begitu menyengat. Lalu ia melihat sebuah ember di samping tempat tidur Imam Hasan Al-Basri. Kemudian dia bertanya, "Wahai saudaraku, bau apa ini? Apakah ini yang membuat kamu menjadi sakit?" Kemudian Imam Hasan Al-Basri hanya tersenyum. Ia tidak puas dengan jawaban Imam. Kemudian dia coba mencari tahu dan meneliti. Dan ternyata di dalam ember itu masih ada tetesan-tetesan air seni. Ia terkejut dan melihat bahwa air seni ini jatuh dari rumahnya sendiri. Dan air seni ini adalah punyanya sendiri. Kemudian dia takjub. Berarti selama 20 tahun Imam Hasan Al-Basri menampung air seni dari tetangganya ini. Ia pun berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai saudaraku, di hadapanmu
aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Dari sini kita bisa melihat melalui wasilah keislaman Imam Hasan Al-Basri, tetangganya ini masuk Islam. Lalu apa ibrah yang bisa kita ambil dari cerita ini? Para pemirsa yang saya hormati, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita bersaudara, kita harus saling menjaga dan saling merangkul dan saling menjaga persatuan antara muslim dan non-muslim. Terlebih lagi kita yang sesama muslim, seiman dan setakwa. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa zaman ini adalah zaman politik. Zaman di mana orang saling merebut tahta, merebut harta dan jabatan. Orang-orang saling mencaci maki, saling mencela, dan saling bunuh-membunuh. Lalu di manakah letak Islam rahmatan lil alamin itu? Di sini saya mengajak kita semua untuk memasyarakatkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam bukan agama yang ekstremis, bukan agama yang anarkis, teroris, dan terlebih-lebih bukan agama yang tidak toleransi. Mungkin dari cerita yang saya bawakan tadi dan dari beberapa pelajaran-pelajaran yang saya bawakan tadi, semoga kita bisa mengambil istifadah dan ibrah dari cerita-cerita tersebut. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita memasyarakatkan Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana pepatah mengatakan, jadilah jarum yang keberadaannya menyatukan dua hal yang berbeda. Tetapi sekali-kali janganlah kalian menjadi gunting yang keberadaannya